Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Susilawati, dosen jurusan Tadris Ilmu Pengetahuan Alam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, UIN Sultan Syarif Kasim Riau. Kerjasama dengan Tanoto Foundation pada program Pintar untuk peningkatan kualitas mutu pendidikan telah kami rasakan manfaatnya. Di antaranya, pelatihan yang kami ikuti tentang modul 1, modul 2, dan bimbingan terkait dengan bagaimana menjadi instruktur yang baik. Program Pintar ini kami rasakan sangat baik sekali untuk peningkatan mutu pendidikan dikarenakan program ini sangat kontinu dalam proses pendampingan. Jadi guru-guru baik dosen maupun guru di madrasah tidak hanya diberikan dalam bentuk pelatihan saja yang dilakukan selama 3 hari full, baik dalam bentuk teori maupun praktek, tapi juga dilakukan proses pendampingan. Hal inilah yang sangat jarang sekali dilakukan. Banyak instansi dalam melakukan proses pelatihan atau pembinaan terhadap guru. Proses pendampingan ini yang paling dirasakan manfaatnya oleh guru maupun dosen, karena mereka merasa ada pemantauan dan ada semacam perhatian dari yang pembuat program sehingga hal tersebut terus dilakukan secara berkelanjutan sehingga guru maupun dosen terus melakukan program ini menjadi satu proses pembiasaan. Monitoring dan evaluasi juga terus dilakukan dan itu melibatkan dari berbagai pihak. Nah, untuk program ini hal itu sangat menjadi prioritas karena keberhasilan pendidikan itu tidak hanya pada guru tapi juga pada stakeholder lainnya, diantaranya Dinas Pendidikan, Kementerian Agama, dan dalam hal ini kerjasama dengan lembaga LPTK. Oleh karena itu kami harapkan, sangat besar harapan kami untuk Tanoto Foundation melanjutkan program ini ke depannya. Mungkin akan dibuat dalam bentuk inovasi-inovasi lainnya untuk pengembangan kualitas guru dan tenaga kependidikan. Saya secara pribadi juga sangat merasakan manfaat dari Tanoto Foundation. Di antaranya, saya belajar bagaimana memfasilitasi guru untuk melakukan perbaikan dalam proses pembelajaran. Pelatihan-pelatihan yang dilakukan oleh Tanoto Foundation tidak bersifat monoton, sehingga pelatihan yang kita ikuti juga sangat menyenangkan dan tidak membosankan. Itu yang paling penting. Oleh karena itu, selain sebagai instruktur, saya juga merasakan manfaat itu juga secara pribadi sebagai dosen dalam pembuatan skenario, dan yang paling utama adalah lembar kerja yang mendukung mahasiswa untuk melakukan memunculkan keterampilan proses sains terutama. Dan saya rasakan saya mengikuti pelatihan yang lain, program dari Tanoto ini materi-materinya up to date, bahkan lebih dulu dari pelatihan yang saya ikuti lainnya, sehingga info-infonya bisa dikatakan up to date. Jadi saya harapkan saya secara pribadi sebagai dosen maupun saya sebagai pendamping guru-guru di sekolah sangat merasakan manfaat dari Tanoto Foundation melalui program Pintar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldefa Ilhami, salah satu dosen di program studi Tadris Ilmu Pengetahuan Alam FTK UIN Riau. Pengalaman saya mengikuti pelatihan yang mana pembimbingnya atau fasdosnya bersama Ibu Susi sangat mengesankan dan menyenangkan. Sebagai fasdos, beliau ini memiliki keterampilan komunikasi yang baik sehingga pemaparan materi yang beliau berikan itu mudah dipahami bagi kami sebagai peserta, dan saya itu baru mengetahui pembelajaran mikir pertama kali yang mana beliau melatih, beliau yang mengajarkan dan membimbing terkait dengan pelaksanaan pembelajaran mikir ini. Yang kedua, beliau ini memiliki penguasaan materi yang sangat baik, sehingga di sini kami juga diajarkan bagaimana mendesain pembelajaran yang aktif menggunakan model mikir ini. Dan salah satu contohnya itu kami diajarkan bagaimana menyusun pertanyaan yang efektif gitu ya, dan bisa membedakan mana pertanyaan yang produktif dan tidak produktif, kemudian pertanyaan yang faktual dan imajinatif. Dan ini menurut saya menjadi hal yang baru bagi saya, dan alhamdulillah saya menerapkan dari apa yang beliau bimbing, yang beliau ajarkan kepada kami pada waktu pembelajaran era new normal kemarin ya,
menggunakan pembelajaran online. Kemudian sebagai ketua jurusan, beliau ini juga memiliki gagasan yang luar biasa. Pertama, beliau ini memiliki kemampuan untuk persuasif, mendorong teman-teman dosen untuk menggunakan pembelajaran mikir ini. Nah, karena beliau sebagai pemegang kewenangan dan kebijakan di program studi, beliau meminta dan mendorong teman-teman dosen untuk menggunakan mikir. Nah, sebagai buktinya, pembelajaran mikir ini harus tertuang di RPS, gitu. Kemudian yang kedua, beliau ini juga tim review kurikulum di Fakultas Tarbiyah dan beliau memberikan gagasan untuk bagaimana pembelajaran teori, mata kuliah teori dengan praktikum itu selaras. Sehingga nanti mahasiswa ketika mempelajari teori itu bisa sejajar gitu ya, atau selaras dengan yang dipraktikumkan. Dan ini menurut saya gagasan yang luar biasa. Mudah-mudahan dari apa yang beliau ajukan atau gagas gitu ya di Fakultas Tarbiyah itu terwujud, dan saya yakin dengan gagasan beliau ini menjadi sebuah perubahan yang besar untuk kualitas pembelajaran, terutama bagi saya di pembelajaran IPA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raja Hana Nabilah, mahasiswa UIN Sultan Syarif Kasim Riau, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, jurusan Tadris IPA. Saya pernah dibimbing oleh Ibu Susilawati MPD pada mata kuliah pengembangan peserta didik di semester 3. Beliau mengajarkan kami dengan menggunakan teknik berkelompok, di mana kami diminta untuk menghasilkan produk yaitu peta konsep, lalu dibuat sistem seperti pameran di mana kelompok 1 akan berkunjung ke kelompok 2, lalu kelompok 2 menjelaskan materi dari kelompok 2 dan akan dilakukan diskusi bersama. Setelah itu, Ibu Susi akan melakukan refleksi terkait pembelajaran yang sudah dilakukan. Di mana menurut saya hal ini sangat efektif untuk mahasiswa dapat memahami mata kuliah pengembangan peserta didik tersebut. Karena menurut saya pembelajaran ini dengan menggunakan teknik dan model pembelajaran seperti pameran dan teknik berkelompok itu mengasihkan dan mudah dipahami, seperti adanya tutor sebaya juga gitu. Selanjutnya, Ibu Susi pernah mengampu mata kuliah manajemen kelas di semester 5. Pembelajaran dilakukan secara daring, namun menurut saya tetap efektif karena dilakukan sesuai dengan apa yang pernah mahasiswa alami. Di awal pembelajaran, Ibu Susi selalu bertanya bagaimana manajemen kelas yang pernah mahasiswa alami. Akhirnya berdiskusi, mahasiswa menceritakan, lalu dilakukan juga melalui WhatsApp atau Google Meet. Dilakukan juga refleksi di akhir pembelajaran seperti ditanyakan bagaimana perasaan yang kami rasakan pada hari itu, atau bagaimana pembelajaran pada hari ini, dan refleksi-refleksi yang lainnya. Walaupun dilakukan secara daring, namun pembelajaran yang dilakukan oleh Ibu Susi dapat diterima dengan baik, dengan mudah, dan tetap terasa asik walaupun tidak berjumpa bertatap muka. Perkenalkan, saya Herman, guru Madrasah Ibtidaiyah Al-Ikhwan, yaitu salah satu madrasah yang berada di Kota Pekanbaru. Di sini saya menyampaikan bahwa saya telah mengikuti program Tanoto, baik modul 1 dan modul 2 untuk pelajaran IPA dengan dosen pembimbing atau Fasdos dari UIN Suska Riau, yaitu Ibu Susi. Pengalaman saya selama mengikuti program Tanoto yang dibimbing oleh Ibu Susi dengan cara penyampaian yang baik, belajar dengan Ibu Susi, kami merasa bahwa pembelajaran Tanoto ini sangat menarik dan sangat enjoy, karena teknik-teknik yang dibawakan oleh Bu Susi selama menjelaskan, kemudian memahamkan mengenai Tanoto dan program-programnya yang kita ketahui dengan mikir,
itu dilaksanakan dengan cara yang sangat menarik, sehingga kami mendapatkan ilmu dan pengalaman yang mungkin bisa dibilang selama ini kami belum pernah menemuinya. Maka kami sangat bersyukur sekali mendapat dosen pembimbing atau Fasdos Ibu Susi, yang kami berharap tentunya setelah pandemi ini berlalu, kegiatan itu bisa kami jalani kembali, yang tentunya untuk menambah wawasan dan menambah ilmu kami untuk bisa kami terapkan kepada anak-anak kami. Dan kami sangat mendukung Bu Susi sebagai dosen pembimbing kami untuk melanjutkan kegiatan ini. Kenalkan, saya Dandin Gusfandi, mahasiswa Tadris IPA Winsuska Riau semester 7. Di sini saya akan mereview kembali bagaimana pembelajaran kami dengan Ibu Susi. Pada pertemuan offline itu kami berjumpa dengan beliau pada mata kuliah perkembangan peserta didik. Nah, sistem pembelajaran pada mata kuliah ini kan dilakukan secara offline nih. Nah, sistem pembelajarannya itu nanti kami dalam satu kelas, untuk satu pertemuan nih, untuk dalam satu kelas kami nanti dibagi beberapa kelompok. Nah, dibagi beberapa kelompok, kemudian kami diminta untuk membuat peta konsep produknya. Kami diminta dari setiap kelompok itu membuat peta konsep. Setelah dibuat peta konsep, nanti dari setiap kelompok ini akan diadakan rolling untuk memahami masing-masing materi dari setiap kelompok. Misalnya kelompok ini mengutus satu orang untuk ke kelompok ini untuk memahami materi memahami materi dari kelompok si B. Misalnya kelompok si A mengutus satu orang untuk memahami kelompok si B. Nah, begitu pula sebaliknya. Nah, nanti setelah itu diadakan diskusi kembali. Setelah diadakan diskusi, pada kemudian di akhir pertemuan Bu Susi akan mengadakan refleksi, menjelaskan materi apa yang kurang, apa yang perlu ditambahkan. Kemudian pada mata kuliah online ini kami pada mata kuliah manajemen kelas. Nah, pada mata kuliah manajemen kelas kami menggunakan dua platform, yaitu WhatsApp Group dengan Google Meet. Nanti di awal kami menggunakan WhatsApp Group. Nanti pas awal pertemuan, setelah di absen nanti ibu mengasih tahu materi apa yang akan diajarkan pada hari ini. Nah, nanti setelah dikasih tahu materi apa, siswa diminta untuk mencari materi yang berkaitan dengan isi materi yang berkaitan dengan pembelajaran hari ini. Nah, setelah siswa mencari materinya, setelah siswa mencari apa isi materinya, kemudian kami menggunakan Google Meet. Nah, menggunakan Google Meet yang mana tujuannya yaitu untuk menjelaskan materi yang telah kami dapat. Akan tetapi tidak semuanya menjelaskan tidak semua anggota kelas itu menjelaskan materinya masing-masing. Misalnya ditunjuk pada materi ini si A, materi berikutnya si B, begitu seterusnya. Kemudian pada akhir pembelajaran diadakan lagi diskusi melalui WhatsApp Group. Kemudian ditanya diskusi melakukan tanya jawab. Setelah melakukan tanya jawab, melakukan diskusi, begitulah pada pembelajaran selanjutnya dan sampai pada pertemuan akhir. Begitu yang kami lakukan, yang Ibu Susi lakukan pada pembelajaran online maupun offline. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nikmat Amelia. Saya dari Madrasah Al-Ikhwan Pekanbaru. Alhamdulillah, sekolah kami bekerja sama dengan Tanoto Foundation untuk meningkatkan mutu pendidikan dan banyak pembekalan, banyak ilmu, banyak pengalaman yang telah kami peroleh dari modul 1 dan 2 dari Tanoto Foundation, yaitu kami juga menerapkan model pembelajaran mikir yang sampai saat ini masih kami terapkan di sekolah, khususnya di kelas saya sendiri masih saya
terapkan dengan model pembelajaran mikir ini. Dan untuk mata pelajaran IPA sendiri, model pembelajaran ini sangatlah efektif sekali. Kemudian saya juga berterima kasih karena saya diberikan kesempatan untuk membuat PTK dan didampingi langsung oleh dosen yang sangat luar biasa, yaitu didampingi oleh Ibu Susilawati MPD. Pada saat pendampingan, Ibu sendiri memberikan motivasi kepada saya, memberikan ide-ide yang banyak sekali kepada saya, mendampingi saya mulai dari pembuatan rancangan pembelajaran yang baik, mulai membuat LKPD yang baik untuk siswa bagaimana, sampai turun langsung ke lapangan untuk melihat saya menggunakan proses pembelajaran mikir itu sendiri. Dan alhamdulillah saya bisa menyelesaikan PTK saya, dan itu semua atas berkat motivasi, ide-ide yang telah diberikan kepada saya. Saya mengucapkan terima kasih sekali kepada Tanoto Foundation yang telah memberikan ilmu yang banyak kepada saya, pengalamannya banyak kepada saya, dan kesempatan yang luar biasa kepada saya. Dan saya juga mengucapkan kepada Ibu Susilawati MPD yang telah mendampingi saya dengan sangat sabar dan baik sekali. Elvianti, saya dosen pendidikan kimia Fakultas Tarbiyah UIN Suskario. Saya sudah mengikuti pelatihan dari Tanoto yang diadakan oleh Tanoto, dan fasilitator dosennya adalah Ibu Susilawati. Selama saya mengikuti dan beliau sebagai fasilitator, saya sangat terinspirasi sekali ya, bagaimana mengajarkan dengan metode mikir ya, kemudian bagaimana membuat LKM ya, bagaimana membuat skenario pembelajaran. Saya sangat terbantu sekali, dan bagaimana membuat mahasiswa belajar aktif, dan juga di modul yang 2 itu tentang bagaimana keterampilan proses sains ya. Jadi di sini membuat mahasiswa itu bisa aktif dan pembelajaran itu sangat menyenangkan, dan saya sangat terbantu sekali dengan pelatihan ini, dan terutama Ibu Susilawati yang menjadi fasilitator kami ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Asti Gasari. Saya mahasiswi UIN Suskario Fakultas Tarbiyah dan Keguruan jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari adik-adik kelas, baik dari anak tadris IPA maupun dari anak PGMI. Pertanyaannya apa? Yang pertama, ini sering banget dipertanyakan sama anak yang sekarang itu berada di semester 5. Kak Asti, kenal dengan Ibu Susilawati? Kenal dong, siapa yang gak kenal dengan ibu itu gitu kan. Ibu Susilawati adalah kepala jurusan tadris IPA sekarang ya. Nah Kak, bagaimana Kak belajar dengan ibu itu Kak? Enak nggak Kak? Ibunya pelit nilai nggak Kak? Dapat ilmu apa aja Kak? Kami takut nih Kak belajar dengan ibu itu, karena ketika jumpa ibu itu tuh muka ibunya garang. Ternyata tidak sama sekali. Nah pertama, ketika belajar dengan Ibu Susilawati, hal yang tidak saya dapatkan dari beberapa dosen seperti itu ya. Ibu adalah orang yang sangat teliti, sangat disiplin. Karena gini sistemnya, jam berapa masuk, jam segitu dia masuk. Jam berapa keluar, jam segitu dia keluar. Kalau perlu ditambah kayak gitu. Yang terpenting jangan sempat anak muridnya atau mahasiswanya itu kekurangan waktu ketika belajar dengan beliau. Kalau perlu lebih seperti itu. Itu yang saya suka dengan ibu. Padahal ya kami tuh sering lupa. Bahkan ibu yang selalu mengingatkan, ini contoh-contoh mahasiswa yang tidak baik seperti itu. Ayo kita masuk jam segini ya. Pokoknya kalau nggak masuk jam segini udah nggak ada absen, nggak ada toleransi. Saking disiplinnya ibu itu, dari yang pertama saya suka dengan ibu. Yang kedua adalah cara menjelaskan ibu runtut sekali. Nah sangat jelas sekali, beda dengan beberapa dosen yang saya temuin. Nah ibu ini kreatif. Kenapa saya katakan kreatif? Dia memiliki beberapa cara untuk supaya suasana itu tidak monoton. Jadi mahasiswanya tuh aktif. Ini sangat luar biasa. Seperti halnya kami itu mempelajari pertama tentang hakikat IPA. Setahu kami IPA itu tentang tumbuhan makhluk hidup udah. Ternyata ketika belajar dengan ibu, mungkin sesuai dengan materinya ya, strategi dasar pembelajaran IPA di SD seperti itu. Kami belajar tentang keterampilan IPA, proses IPA, hakikat IPA, segala yang berhubungan dengan IPA dijelaskan dengan ibu dengan sabar. Tapi sistem ibu bukan menjelaskan secara ceramah. Kami yang ibu memberikan ini
kami memecahkan masalahnya sendiri. Saya suka dengan sistem seperti itu. Jadi menuntut untuk siswa itu lebih berpikir kritis, lebih mau bekerja daripada diam aja. Kan selama ini banyak guru-guru di luar sana yang dia sendiri yang mencari jawabannya. Jadi sistem Ibu Susilawati itu tidak seperti itu. Itu yang pertama, pembelajaran IPA. Yang kedua adalah proses mengamati hewan, dan kemarin tuh kami mengamati tentang seekor cacing. Bagaimana seekor cacing jika dibiarkan aja di aspal gitu. Bagaimana seekor cacing jika diputuskan? Apa tanggapan kalian? Apa hipotesis? Kami disuruh membuat hipotesis sementara gitu. Setelah itu dibahas bareng-bareng berkelompok, ditanyain segala macam. Terus kami dituntut untuk membuat kreatif ya, karena sebagai calon guru, cara membuat rangkaian sederhana proses pernapasan pada manusia. Itu tuh dari balon. Nah, itu tuh keren banget Ibu. Pernah kami tuh lupa, tetapi Ibu mengingatkan, mana nih kalian, gak ada yang buat. Saking ingetnya Ibu, itu sangat luar biasa sekali buat saya gitu. Disiplinnya tuh tidak pernah ketinggalan. Selain itu apalagi Kak yang dipelajari ketika semester 6 bersama Ibu Susilawati? Kami mempelajari tentang LKPD. Setahu kakak, setahu kami setahu kita lah semua, LKPD lembar kerja peserta didik hanya seputar soal-soal biasa. Oh ini. Ternyata ada rangkaian-rangkaiannya. Oh ini soal mengamati seperti ini. Oh ini soal mengukur seperti ini. Oh ini soal observasi seperti ini. Itu dijelaskan. Dan Ibu memberi contoh kepada kami sangat-sangat detail contohnya, dan membuat kami paham. Tanpa Ibu jelaskan kami paham. Jadi ketika nanti masuk materi, Ibu hanya sedikit saja menjelaskan, tidak panjang lebar sama sekali. Itu saya suka banget dengan Ibu tentang LKPD. Terus disuruh membuat RPP. Nah, RPP yang bagus bagaimana? RPP yang 1 lembar bagaimana? Kumpulkannya di sini. Seperti itu. Enak, Ibu tuh tidak pelit nilai sama sekali. Buktinya saya juga dapat nilai A, seperti itu. Aman nilai, dengan syarat kerjakan apa yang beliau suruh. Jangan malas dong gitu. Jangan leha-leha. Kalau kita santai-santai ya dosen juga santai-santai, suka atim buat itunya. Saya rasa bukan hanya Bu Susilawati saja yang memberi nilai itu pelit. Semua dosen seperti itu jika kita menyepelekan dosennya gitu. Kalau terkait tentang Ibu Susilawati is the best. Bagus, disiplin, kreatif, tegas. Itu suka banget. Apalagi saya lihat ya di beberapa mata kuliah dengan dosen lain itu tuh pada matikan kamera semua ya. Alasan sinyal segala macam. Sama Bu Susilawati enggak sama sekali. Hidupkan semua sinyal. Kalau tidak ada absen. Kasih tahu Ibu kalau misalnya sinyal jelek, fotoin sesuai data fakta. Keren pokoknya. Ibu Susilawati is the best.